Tapi dalam biaya haji itu tidak ada uang negara, setetes pun. Jadi jangan berlebihan bahwa seolah-olah masyarakat yang pergi haji itu mendapatkan subsidi dari pemerintah. Sebenarnya yang menyubsidi itu adalah jamaah sendiri. Dari uang setoran haji yang kemudian dikembangkan, diinvestasikan, imbal hasilnya atau manfaatnya, itulah yang digunakan untuk subsidi. Pertanyaannya, kemana aliran dana yang dikumpulkan dari para calon jemaah haji ini? Yang selama ini dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Sebab dari dana kelolaan setoran haji inilah asal muasal subsidi itu ada. Memang selama ini ada selisih antara biaya yang dibayar oleh calon jemaah haji reguler dengan ongkos yang seharusnya. Tapi ingat, dana itu diambil dari hasil investasi yang dijalankan oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Uang yang diinvestasikan itu berasal dari setoran calon jemaah haji. Nah, imbal hasil atau manfaatnya antara lain digunakan untuk mensubsidi selisih tadi, bukan dari anggaran negara. Jadi, subsidi oleh sesama calon haji yang dananya dikelola oleh BPKH sebagai fund manager atau pengelola dana investasi. Kira-kira sederhananya seperti itu. Karena pada dasarnya, satu di antara tugas penting BPKH sesuai undang-undang adalah mengelola dana haji untuk kepentingan jamaah haji, juga untuk kemaslahatan umat Islam. Lalu, kalau kemudian menyalurkan hasil investasi dalam bentuk subsidi ke jamaah haji yang disesalkan selama ini kalau kita lihat narasinya kan seperti itu. Karena kemahalan, kayaknya perlu banyak minum kopi lokal biar waras. Selain ke jamaah haji, kemana lagi sebenarnya aliran dana haji yang dikelola oleh BPKH? Coba kita intip laporan keuangannya ya. Pertama sudah pasti untuk biaya operasional. Biaya operasional ini dari beli tisu, beli tempat sampah, bayar gaji, honor para pejabat serta pegawai BPKH. Nah, selama semester 1 2022, menurut laporan keuangan BPKH, jumlah yang dikeluarkan untuk biaya operasional 111,4 miliar. Berarti sekitar 18,6 miliar per bulan. Kemudian kedua, ada sebuah program yang disebut dengan program kemaslahatan. Bahasanya tampak mulia. Ini semacam CSR sebenarnya. Nilainya sepanjang Januari sampai Juni 2022 naik 36,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jadi dari 31,5 miliar pada tahun 2021 Januari sampai Juni kemudian menjadi 42,9 miliar. Adem. Nah, apalagi investasi yang ketiga. Investasi dalam bentuk surat berharga sampai Juni 2022 ini totalnya ada 112,6 triliun. Surat berharga ini adalah kertas atau surat yang bisa dinilai dengan uang. Kira-kira simpelnya seperti itu. Surat berharga ini misalnya surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, surat utang. Tapi bahasanya kan biar keren disebut surat berharga negara, kira-kira gitu. Nah, dananya kan bisa pakai buat jalan tol atau macam-macam gitu ya. Kalau pemerintah menerbitkan surat utang, tujuannya antara lain buat membayar program, membiayai program, misalnya bangun jalan tol, bangun waduk dan lain-lain gitu ya. Nah, ada juga sih investasinya dalam bentuk membeli bank. Nah, yang belakangan hidup terseok-seok nih ada bank, itu namanya Bank Muamalat Indonesia. Ternyata BPKH menyuntik dana 3 triliun rupiah ke bank ini. Yang kemudian BPKH itu punya saham lebih dari 70% di Bank Muamalat tersebut. Mungkin BPKH sudah mulai tertarik bisnis perbankan yang syarat modal ini. Atau
Mudah-mudahan sih tidak ada yang maksa. Alhasil, dengan aset yang dikelola oleh BPKH senilai 167,4 triliun sampai Juni 2022, Anda tahu berapa uang kas yang dipegang oleh Bank Muamalat? Kas dan setara kas. Setara kas ini misalnya taruh ada uang di rekening bank yang mudah dicairkan, setiap saat itu bisa dipakai. Nah, sampai Juni 2022, itu kas dan setara kasnya cuma 35,6 miliar. Dari aset yang lebih dari 100 triliun itu, jadi uang kasnya itu hanya 35,6 miliar. Nah, bayangkan, seandainya BPKH ini candaannya ya, kalau saat ini nih sekarang disuruh beli rumah di Menteng, mungkin BPKH minta maaf, nggak mampu gitu. Padahal asetnya, kita mengelola aset 167 triliun, itu aset milik calon jemaah haji. Sekali lagi, ini dana jamaah haji. Manfaatnya terutama untuk para jamaah haji yang sudah menunggu bertahun-tahun. Eling dan waspada. Jangan lupa ngopi dulu.